di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati laut. Nah, di sini saya akan membahas tentang ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala tergenang air. Yang pertama itu ada hutan mangrove, yang kedua itu ada estuari, yang ketiga itu pantai, yang keempat itu pulau-pulau kecil. Hutan mangrove yang pertama itu ada karakteristik, yang kedua itu parameter lingkungan utama, yang ketiga itu hutan mangrove di Indonesia. Karakteristik dari hutan mangrove yaitu ada yang pertama, tipe hutan tropika dan subtropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua itu banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Yang ketiga, tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang alirannya banyak mengandung lumpur. Nah, masuk lagi di tipe komunitas hutan mangrove. Klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Yang pertama, hutan delta. Yang kedua, hutan tepi pantai. Yang ketiga, hutan tepi sungai. Yang keempat, hutan daratan. Yang kelima, homophorous. Yang keenam, hutan semak. Nah, ini ada 6 tipe komunitas mangrove. Masuk lagi di klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama, delta, terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Yang kedua, dataran lumpur, terletak di pinggir pantai. Yang ketiga, dataran pulau, berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Yang keempat, dataran pantai, habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Nah, masuk lagi di pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan, yang terdiri dari zona Avicennia dan Soneratia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona ini belakangannya berturut-turut adalah tegakan Rhizophora dan Bruguiera. Daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Yang pertama, pergerakan yang pendek dan melebar luas dengan akar yang penyanggang atau tunduk akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua, berdaun kuat dan mengandung banyak air. Yang ketiga, mempunyai banyak jaringan di internal penyimpanan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Nah, lanjut lagi di parameter lingkungan utama. Yang pertama, suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolis vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari A. Frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari daratan. Sedangkan yang B. Frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. Yang C. Tingkat evaporasi di anasfer. Yang kedua, pasukan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dari ion-ion mineral, anorganik, bahan organik, dan panduan udang nutrien secara internal melalui jaring-jaringan makanan yang berbasis detritus, konsentrasi retriever dan rasio optimal nutrien yang diperlukan ditentukan oleh A. Frekuensi, jumlah, dan lamanya pengenangan oleh air asin atau air tawar. Sedangkan yang B. Dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Sedangkan yang 3.
Stabilitas substral diatur oleh pergerakan angin, sirkulasi pasang surut partikel, transpensi, dan kecepatan air tawar. Hutan mangrove di Indonesia itu ada 8. Yang pertama bakau, yang kedua api-api, yang ketiga pendada, yang keempat tanjang, yang kelima nyirih, yang keenam tegar, yang ketujuh buta-buta, yang kedelapan nipah. Masuk lagi di estuari. Yang pertama itu ada karakteristik, yang kedua itu parameter lingkungan utama, yang ketiga itu estuari di Indonesia. Karakteristik estuari. Yang pertama itu estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan air laut. Yang kedua itu dinominasi substrat berlumpur yang berada di endapan yang di bawah air tawar maupun laut. Masuk lagi di berdasarkan aliran air dan pencampurannya, estuari dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu tipe A, memiliki kisaran pasang surut yang kecil, namun memiliki aliran air tawar yang besar. Lapisan air laut ada di bawah lapisan air sungai, sehingga pencampuran secara vektor keduanya relatif kecil. Yang kedua tipe B, memiliki kisaran pasang surut yang lebih besar, sehingga gerakan massa air laut melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Pencampuran kedua lapisan tersebut disebabkan gaya Coriolis sehingga air tawar yang mengalir keluar estuari dibelokkan ke kanan di belah bumi utara dan ke kiri bumi selatan. Tipe C, aliran air tawar berkurang, namun sebaliknya massa air laut menjadi dominan. Akibatnya massa air tawar akan mengalir di kanan estuari sehingga lebar estuari semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Yang tipe D memiliki aliran pasang surut yang besar sehingga air tawar dan air laut bercampur secara sempurna. Biasanya tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsung intensif sehingga kondisi salinitas homogen. Lanjut lagi di parameter lingkungan utama. Yang pertama itu ada sirkulasi air tergantung pada kisaran pasang surut, pencampuran vertikal di antara air tawar dan air laut serta topografi dasar. Yang kedua itu partikel transpensi, khususnya terkandung dalam aliran sungai, akan masuk dan terkomunikasi di estuari karena kondisi pada saat tertentu cenderungnya stand, maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pengendakalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. Yang ketiga, bahan pelarutan masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuari dan perairan pantai di sekitarnya. Kandungan polutan yang tinggi menyebabkan kematian dan menurunkan tingkat reproduktivitas, misalnya polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Lanjut lagi di estuari di Indonesia. Yang pertama itu ekosistem estuari terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Yang kedua itu perikanan pantai di dekat estuari dapat menopang pendapatan keluarga. Yang ketiga, estuari Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Masuk lagi di bagian pantai. Yang pertama itu karakteristik, yang kedua pantai di Indonesia. Karakteristik pantai yang pertama itu pantai memiliki ciri-ciri yang A. Sistem
perakaran yang menangkap dalam. B. Mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan angin, dan suhu tanah yang tinggi. Sedangkan yang C. Menghasilkan buah yang dapat terapung. Yang kedua, ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama itu zona bagian atas dihuni oleh kepiting, amphiopoda, dan krustasea. Yang kedua, zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies ispoda. Yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong, kepiting, dan bulu babi. Masuk lagi di 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama itu zona bagian atas dihuni oleh kepiting dan amphiopoda dan krustasea. Yang kedua, zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies ispoda. Yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong, gastropoda, kepiting, crab, dan bulu babi. Masuk lagi di pantai di Indonesia. Yang pertama itu Pantai Terjal Berbatu. Terdapat di kawasan tektonik aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologis. Contohnya Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote, bagian timur Pulau Selam Utara, dan utara Papua. Yang kedua, pantai landai dan datar ditemukan di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padat dan hutan lahan basah. Yang ketiga, pantai dengan bukit pasir terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal. Bukit pasir dapat mengalami pengerasan apabila puncaknya kering dipenuhi oleh butiran air laut. Contohnya pantai bagian Sumatera, Selatan Jawa, Paragraktif, dan Pulau Purogo, dan utama Madura. Yang keempat, pantai lurus di daratan pantai yang landau ditutupi oleh sedimen lumpur sehingga pasir kasar yang merupakan fase awal berkembangan pantai yang berceklah, dan bukit pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca. Contohnya Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali sampai Flores. Yang kelima, pantai terbatu dicicirkan adanya belahan batu cadas. Organismenya hidup di permukaan. Beberapa organisme bentik yang dijumpai anemone laut, siput, remis, teritip, binatang laut, spong, dan berbagai jenis laut. Yang keenam, pantai yang terbentuk karena adanya erosi. Sedimen yang terkaut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Pulau-pulau kecil. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, parameter lingkungan utama. Yang ketiga, pulau-pulau kecil di Indonesia. Karakteristik pulau-pulau kecil. Yang pertama itu, pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km dan berpenduduk lebih kecil dari 1000 jiwa. Beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil. Yang pertama, pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan yang sempit sehingga sumber air tanah yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh instruksi air laut.
kombinasi akibat nitrifikasi dan keringanan. Yang kedua, pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh aksis gelombang yang berasal dari badai, cloudness, dan tsunami. Yang ketiga, spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil umumnya bersifat endemik dan perkembangannya lambat, sehingga mudah bersaing oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau. Yang keempat, pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam tersetel yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam, mineral, air tawar maupun kehutanan dan pertanian. Lanjut lagi di parameter lingkungan utama. Yang pertama, ketersediaan sumber air tawar berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah daratan ke perairan pantai pulau-pulau kecil tersebut. Mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup penduduk saat menunjang pengembangan potensi kewarisstaan di wilayah tersebut. Yang kedua, kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau kecil tidak memiliki vegetasi pantai yang luas sehingga daerah pantainya sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Apabila vegetasi yang melindungi pantai hilang, maka akan terjadi intrusi air laut. Pulau-pulau kecil di Indonesia. Jumlah gugusan pulau kecil di Indonesia adalah 116 gugus pulau. 50 buah gugusannya berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur. Ekosistem pesisir yang tidak tergenang air. Yang pertama, formasi Vescaperea umumnya terdapat di belakang pantai berbasir dinominasi oleh vegetasi pionik khususnya kangkung laut. Yang kedua, formasi Barringtonia berkembang di pantai berbatuan tanpa deposit pasir di mana formasi Vescaperea tidak dapat ditumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas kerumputan dan belukar.